Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di ibadah Minggu 4 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Sandra Sormin Sihasale. Pengaturan tata cara dalam mempersembahkan korban bakaran sebagai jalan untuk memperoleh perdamaian hubungan antara manusia dan Allah, merupakan jaminan perkenanan Allah terhadap persembahan atas dosa yang telah diperbuat. Sebagai gereja, kita diharapkan dapat memaknai keteraturan dalam beribadah sebagai upaya mempersembahkan hidup dan ibadah yang kita lakukan sehingga berkenan bagi Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan dengan sukacita menaikkan kidung pujian dari Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita habiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adapun nats yang membimbing pada ibadah pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 pada ayat yang kedua yang menyatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kelehaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya, menyesal dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Nehemia 9 ayat 31. Nehemia 9 ayat 31 yang menyatakan, "Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Umat Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru. Perintah hidup baru terambil dari surat Roma pasal ke-12 pada ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Mari kita satu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pemimpin dan penolong hidup kami, di pagi hari ini kami mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh yang kudus, sehingga dalam tuntunan Roh yang kudus kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman itu berbuah dalam hidup kami, dan buah itu kami persembahkan kepada Tuhan Sang Pemilik hidup ini. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan kitab suci pada hari ini diambil dari kitab Imamat 1 ayat 1-9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu,
haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia mengkulitin korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara yang dikasihi Kristus, setelah kemah pertemuan didirikan, Allah memanggil Musa, dan Allah berfirman kepada Musa agar Musa menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Adapun isi firman Tuhan seperti yang dinyatakan pada ayat yang kedua, yang demikian bunyinya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba, dan bisa juga dari burung terpukur. Saudara yang dikasihi Kristus, persembahan yang dipersembahkan itu bukan hanya dari ternak saja, tetapi juga hasil pertanian. Tapi dari perikop bacaan ini, Tuhan hanya mengkhususkan untuk ternak yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ternak yang tidak bercacat, itu yang seperti dikatakan pada ayat yang ketiga B. Jikalau persembahanmu merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Artinya, setiap ternak yang dimiliki bangsa Israel, mereka tahu kondisi dari ternaknya itu. Apakah ternaknya itu bercacat atau ternaknya itu adalah ternak yang baik kondisinya. Dari sini kita belajar bersama bagaimana Allah menghendaki supaya bangsa Israel memberi yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Kita bisa melihat dan belajar bersama bagaimana bangsa Israel diajar untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi hidup mereka bersama. Kita tahu bersama perjalanan bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir, mereka begitu menderita karena kekuatan dari Allah. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Mereka bisa bebas dari bangsa Mesir. Begitu ketika Allah membebaskan mereka, sudah sewajarnya dan sepantasnya mereka datang bersyukur kepada Allah. Dan mereka datang bersyukur kepada Allah tidak dengan tangan hampa, tetapi mereka membawa persembahan kepada Allah. Persembahan ini berlaku untuk semua orang, tidak hanya orang yang berharta, tetapi orang yang tidak mampu juga diajak untuk boleh menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang terbaik
yang mereka miliki dalam hidup mereka bersama. Saudara yang dikasihi Kristus, dari perikop bacaan ini kita belajar bersama untuk kita melihat pada keberadaan hidup kita masing-masing. Adakah kita juga sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita sudah memberi yang terindah untuk Tuhan yang begitu mengasihi hidup kita? Tuhan yang begitu memberkati kita, Tuhan yang begitu menguatkan kita, dan Tuhan yang terus berjalan atas kehidupan kita bersama. Itu kita harus renungkan dalam kehidupan kita bersama. Kita sendiri yang dapat menjawab pertanyaan kita. Saat ini lewat bacaan kita pada pagi hari ini, kembali kita diajak untuk melihat pada kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita diajak untuk boleh memberi yang terindah dari apa yang kita sudah dapatkan dari Tuhan Allah. Kita mau belajar untuk memberi yang terbaik pada Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam hidup ini seringkali kalau kita mau memberi persembahan kepada Allah, ya kita memberinya asal-asalan. Contoh, kalau kita mau memberi persembahan, uangnya dikucel-kucel. Kita mau belajar. Allah menghendaki kita memberi yang terbaik. Berarti ketika kita mau memberi persembahan bagi Allah, kita persiapkan persembahan kita dengan baik. Kalau itu pemberian berupa uang, ya kita lipat uang itu dengan baik, baru kita masukkan dalam kantong-kantong yang disediakan. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kalau kita mau memberi persembahan hidup kita, melewat pelayanan dan pengabdian kita bersama, berarti kita mau menjalaninya dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Kita tidak setengah-setengah hati, kita total ketika mau melayani Allah. Jadi pelayanan kita berkenan kepada Allah. Pelayanan kita menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan yang agung. Jika bangsa Israel tahu kondisi ternaknya, kita juga tahu tentang kondisi kehidupan kita. Allah juga tahu kondisi kehidupan saudara dan saya. Jadi dari sini kita belajar untuk berlaku jujur, untuk berlaku tulus, dan untuk berlaku cinta kepada Tuhan lebih dari apapun. Karena Tuhan mencintai hidup saudara dan saya lebih dari apapun. Cinta Tuhan itu dinyatakan lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Cinta Tuhan itu dinyatakan lewat karya salib Kristus, sehingga karya salib itu yang boleh membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Karya salib itu yang menguatkan kita untuk kita boleh menapaki hari depan, karena ada jaminan penyertaan Allah dalam hidup ini. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menyenangkan hati kita. Kita belajar untuk memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan Allah. Kita tidak memberikan sisa-sisa dari apa yang kita miliki kepada Tuhan, tapi kita memberi yang terindah bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terindah untuk hidup kita. Kita belajar untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat-berkatnya lewat kesediaan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku.
Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan bersama-sama mengikrarkan dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut kita masing-masing, berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita satukan hati kita dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mencintai hidup kami, Allah yang sudah menyerahkan Kristus sebagai persembahan yang terbaik untuk manusia berdosa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, firman yang mengajar kepada kami untuk meneladan pada kehidupan Engkau yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau tidak pernah memperhitungkan apapun yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami berterima kasih. Kami mau belajar untuk memberi yang terbaik lewat kehidupan kami, lewat apa yang boleh kami terima daripada-Mu. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, jika di sepanjang hidup ini kami sering kali tidak memberi yang terbaik, tapi kami memberikan sisa-sisa dari apa yang kami miliki. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah belajar dari firman-Mu, kami belajar untuk terus bersyukur, dan kami menyatakan syukur itu lewat persembahan kehidupan yang berkenan kepada Engkau. Pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri dengan cara-Mu menyelamatkan bangsa kami dari wabah COVID-19 ini. Engkau menolong kehidupan masyarakat bangsa kami, Tuhan, agar mereka tetap kuat, mereka tetap tabah, mereka tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya. Untuk itu Tuhan, dalam kesemuanya, kami mohon Engkau terus memberkati upaya dan usaha yang dilakukan oleh para pemimpin negeri kami ini. Biarlah mereka Tuhan terus boleh dipakai Allah untuk menyalurkan kasih, damai, dan sejahtera Allah. Tuhan Allah, kami juga mau berdoa untuk seluruh kehidupan anak-anak bangsa Tuhan, yang saat ini juga mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Begitu banyak orang ya Tuhan yang saat ini kehilangan mata pencaharian. Begitu banyak orang yang saat ini menjerit karena keterbatasan ekonomi. Begitu banyak orang yang sudah dirumahkan. Biarlah Tuhan, Engkau terus dampingi mereka.
Engkau terus mendekap mereka, dan Engkau menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka yang terdalam. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk bangsa-bangsa di seluruh permukaan bumi ini, yang saat ini juga sementara berhadapan dengan wabah COVID-19 ini. Tuhan, Engkau juga menguatkan mereka bersama. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja atas kehidupan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini, juga seluruh anak bangsa di muka bumi ini Tuhan. Biarlah mereka juga hidup terus berpengharapan kepada Engkau. Bapa yang penuh cinta, kasih, dan kemurahan, kami mengimani dan percaya ketika peristiwa ini diizinkan terjadi, maka Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami manusia yang percaya kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang merancangkan damai dan sejahtera bagi setiap kami orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi, khususnya yang ada di Bumi Pertiwi, terlebih khusus GPIB. Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau menolong setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami terus menghadirkan terang dan garam-Mu di tengah dunia ini. Lewat wabah COVID-19 ini Tuhan, kami sebagai gereja terpanggil dan diutus oleh Tuhan Allah untuk boleh menyatakan rahmat dan sejahtera Allah bagi banyak orang, sehingga semua orang boleh mengalami cinta Tuhan lewat apa yang kami kerjakan sebagai gereja-Mu. Bantu kami Tuhan sebagai gereja-Mu, Engkau menyiapkan apa yang kami butuhkan, dan biarlah apa yang kami butuhkan itu menjadi berkat juga bagi sesama kami lewat apa yang bisa kami salurkan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk persekutuan jemaat Samaria. Tuhan memberkati segala hal yang sudah dilakukan oleh anak-anak-Mu di jemaat Samaria ini, untuk menolong sesamanya yang ada dalam keterbatasan secara ekonomi, keterbatasan secara sosial, keterbatasan juga dalam kasih sayang. Tuhan, tolonglah mereka semua. Biarlah Engkau sendiri yang terus menguatkan kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga dalam keterbatasan yang kami miliki, kami alami, kami dimampukan Allah untuk terus berbagi dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidup ini bersama dengan Tuhan yang agung, yang selalu memberkati hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan Allah untuk kehidupan kami sebagai presbiter-Mu dalam keterbatasan yang ada. Karena wabah COVID ini, kami tidak berjumpa dengan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani, tapi kami berjumpa dalam doa dan harap kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami, untuk kami terus boleh menjadi pelayan-pelayan yang setia bagi seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk kami layani bersama. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang ada di tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan memberkati. Tuhan tolong mereka dengan seluruh kehidupan pelayanan mereka. Biarlah mereka tetap boleh memberi yang terbaik pada Tuhan dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Bapa yang mengasihi hidup kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk setiap petugas yang terlibat dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk pianis, kami berdoa untuk pemandu lagu, kami berdoa bagi petugas multimedia dan sound system. Tuhan berkati mereka dengan jerih lelah mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami memasuki pekan yang baru. Tuhan tolong kami. Tuhan memberkati kami sebagai orang tua. Tuhan memberkati anak-anak kami dari balita, remaja, pemuda. Tuhan berkati. Genggam erat tangan mereka, berjalanlah mengiringi langkah hidup mereka, sehingga hidup mereka terus menjadi terang dan garam bagi dunia di mana Tuhan menghadirkan kehidupan anak-anak kami. Kau juga memberkati anak-anak kami yang sementara menyelesaikan studi. Tuhan juga berkati. Bagi anak-anak kami yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri, Tuhan juga berkati mereka. Dan bagi anak-anak kami yang sementara ini masih mencari sekolah, Tuhan juga tolong mereka, tuntun mereka untuk boleh berjumpa dengan sekolah yang tepat dan terbaik. Kami juga berdoa bagi
Setiap orang yang merindukan pekerjaan, Tuhan juga tolong mereka. Biarlah setelah wabah COVID ini selesai, Tuhan menuntun mereka untuk boleh berjumpa dengan pekerjaan yang tepat. Kami berdoa bagi para orang tua yang sudah lanjut usia, biarlah sukacita dan kasih sayang Tuhan memenuhi dan melengkapi hidup mereka bersama. Bagi para janda, duda, dan anak yatim piatu, Tuhan juga memberkati mereka dengan apa yang mereka harapkan dan butuhkan dalam hidup ini. Biarlah Engkau terus mendekap dan memeluk mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk setiap orang yang berbahagia karena pertambahan usia secara pribadi maupun rumah tangga. Tuhan berkati kebahagiaan hidup mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka bertambah cinta kepada Allah dan bertambah diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan untuk tim krisis center Tuhan yang saat ini sementara bekerja untuk menyiapkan nasi bungkus dan juga sembako untuk dibagikan bagi orang-orang di sekitar kami dan seluruh jemaat yang membutuhkan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, damai, dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami ini yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga tilik lawat mereka. Tuhan juga jamah dan pulihkan mereka. Karena Engkau adalah dokter dan tabib yang agung. Kami berdoa bagi orang tua yang sudah sakit menahun, Tuhan biarlah Engkau terus dampingi dan kuatkan mereka. Sehingga dalam kesemuanya mereka tetap bersyukur dan bersukacita dalam Kristus Tuhan kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang terlibat Tuhan dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu staf-staf rumah sakit. Tuhan juga memberkati mereka dengan segala usaha dan upaya mereka. Kami berdoa untuk anggota TNI dan Polri, juga Tuhan kuatkan mereka. Kau juga memberkati petugas-petugas sosial yang lainnya, Tuhan juga kuatkan mereka bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami mau Tuhan tetap memegang tangan kami, Tuhan tetap menjadi pengendali atas seluruh kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap ada dalam jaminan keselamatan-Mu. Sambut dan sempurnakan doa kami Bapa, yang kami haturkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Dan jangan kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat nats Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 292, Tabu Gendang. Tembus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukan.
Lepas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ringkasan Warta Jemaat 3 Mei 2020. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk kembali bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan jemaat. Mohon perhatian untuk beberapa hal dari warta jemaat ini. Pelayanan ibadah minggu jemaat dan ibadah pelkat di gedung gereja Samaria ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut karena adanya wabah COVID-19. Ibadah hari Minggu PA dan ibadah hari Minggu PT di gedung gereja Samaria ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah rumah tangga bersama jemaat di semua sektor pelayanan ditiadakan, namun diganti menjadi ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Kolekte ibadah hari Minggu jemaat, ibadah keluarga, perpuluhan, dan persembahan syukur dapat disetor melalui transfer langsung ke Bank Mandiri nomor rekening GPIB Samaria 155 00 30 25 20 12 serta bukti transfer tersebut dapat dikirim melalui WA dengan nomor 08 12 99 03 84 87 atau juga dapat dibawa langsung ke kantor sekretariat Majelis Jemaat. Pelayanan diakonia COVID. Salah satu dari tugas gereja Strep Diakonia dalam memperingati beban warga jemaat dan masyarakat di sekitar gereja Samaria sebagai akibat adanya wabah COVID-19. Maka jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk dapat membantu melalui pemberian paket diakonia COVID. Penjelasan selengkapnya seperti terlampir. Dana yang digunakan untuk diakonia COVID adalah sumber dari sumbangan warga jemaat dan dana perayaan Paskah. Perayaan Paskah batal dilaksanakan karena pandemi COVID-19 yang juga merupakan sumbangan warga. Pada bulan Mei 2020 mendatang, kembali akan dilaksanakan pemberian paket diakonia COVID kepada warga jemaat. 77 keluarga dan warga sekitar Samaria 35 orang berupa beras 5 kilo, telur ayam 1 kilo, teh celup 1 kotak, sarden 1 kaleng, mie instan 10 bungkus,
sirup kue kaleng khusus warga sekitar yang akan berlebaran. Mari kita saling berbagi meskipun saat ini berada dalam kesulitan juga. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Jam operasional kantor. Jam operasional kantor Sekretariat Majelis Jemaat GPIB Jemaat Samaria sementara menjadi hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai 15 WIB. Apabila ada pelayanan penting yang harus dilakukan, maka warga jemaat dapat menghubungi koordinator sektor dan PHMJ. Warta jemaat selengkapnya dapat diunduh dan dibaca pada website www.gpib-banten.org. Sekian pembacaan warta jemaat. Jemaat, saya jemput untuk berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar bersama. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya Tuhan beri, anugerahnya Tuhan beri, kuasanya Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya, tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri, anugerahnya Tuhan beri, kuasanya Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.